Mantap, lagi tengah lagi, satu lagi. Ku Kang Yayan. Bang, gantian bang, dikit bang. Kayaknya oke nih kalau misalnya Bina Judi dibuat sendiri gitu. Terus yang kedua mungkin adakah spirit Bung Glenn yang di film ini seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak. Jadi waktu kita selesai rilis film Filosofi Kopi, saya sempat diajak nonton sama almarhum Bung Glenn. Kita nonton lah film Hollywood, film action. Terus selesai nonton dia bilang, lo happy nggak? Lo? Gue bilang gitu. Terus dia bilang, enggak, gue dibohongin Hollywood. Iya, jadi film robot-robot berantem gitu. Dan dia nggak begitu suka. Terus dia bilang, kita bikin yuk film action, tapi film actionnya kita harus ada isinya, kita harus stand for something. Selalu Bung Glenn bilang gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, ada nggak spiritnya Kang Glenn di sini? Semuanya spiritnya Kang Glenn. Stand for something yang paling penting, dan ngobrol sama Angga waktu ketika kita coba stretch IP dari Filosofi Kopi ke Ben Jody. Angga bilang, ya udah kita bikin film action, kita bikin sesuatu yang seru, selain menghibur tapi harus ada pesannya. Isinya apa sih? Isu yang lagi terjadi, yaitu salah satunya adalah pengalih fungsi lahan, alih fungsi lahan, dan banyak sekali masyarakat di Indonesia yang mengalami ketidakadilan itu yang pengen kita capture. Dan yang fight adalah orang-orang kecil, karena mereka tidak menunggu. Mereka memang nggak boleh menunggu, tapi mereka harus melakukan sesuatu supaya keturunan mereka selamat, tidak mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh Arinjani dan keluarganya. Seperti itu. Sebenarnya kalau waktu nulis film ini itu ada satu kejadian luar biasa ya, maksudnya dalam arti di awal kita tahu kita mau bikin film kita mau bikin film filosofi, maksudnya kita mau bikin film ketiganya, melanjutin proyek ini dan kemudian bikin filmnya jadi action. Tapi kemudian saat menulis ini gitu tadinya kita pengen bikinnya sebenarnya agak komedi, ya kan? Maksudnya ini kita lagi masa saya Ciko sama Rio kalau di kantor tuh kerjanya tembak-tembakan, beli senapan airsoft gun di online gitu. Waktu Rinjani sama Tambora di casting aja kita kasih senjata, terus kita kejar-kejar di tembak-tembak, main tembak-tembakan gitu. Water gel gun gitulah. Jadi sebenarnya pengennya lucu-lucuan. Tapi kemudian proses kreatifnya berubah drastis ketika Bung meninggal. Itu mungkin masa yang paling membingungkan yang pernah saya ingat sepanjang hidup saya gitu ya. Maksudnya saya masih live Instagram sama Bung tuh 4 hari sebelum dia meninggal gitu. Maksudnya secepat itu, dan dia orang yang paling mungkin nggak pernah mau kelihatan sulit di antara teman-teman. Jadi dia nggak pernah cerita kalau sebenarnya dia tuh sakit parah gitu. Dia bilang dia sakit, tapi kita nggak pernah tahu kalau sakitnya. Terus tiba-tiba nggak ada aja. Wah, itu hidup kayak orang bego 3 bulan sih. Bego total gitu, yang nggak ngerti mau ngapain. Sampai akhirnya kita ngumpul, saya sama Ciko sama Rio ngobrol. Akhirnya mungkin menulis film ini dan membuat film ini tuh healing gitu, proses healing kami juga, dimana kami ingin membuat film yang tadinya lucu-lucuan. Makanya kenapa sebenarnya masih ada sisa tuh dari lucu-lucuan ya teman-teman. Makanya kenapa nama penjahatnya masih ada Gele, kenapa nama penjahatnya masih ada Encek, masih ada Tubir, karena awalnya memang mau lucu-lucuan, tapi kemudian peristiwa kehilangan Bung ini yang membuat kita ngerubah semua dimensi yang ada di dalam film. Kita mau ya karena cerita itu kita ingat bahwa Bung tuh pengen bikin film action, tapi dia bilang mungkin nggak sih kita bikin film action yang ceritain tentang Indonesia gitu, bicara tentang hal yang lebih penting dibanding sekedar
sekedar pembunuh bayaran atau robot dan segala macam, tapi suatu hal yang lebih penting. Mungkin ini salah sebuah apa namanya upaya kami Divisi Cinema, Chris, Ben, Jody untuk mewujudkan itu dengan memberikan banyak sekali pengaruh yang sangat Glenn friendly. Contohnya misalnya kenapa kita bicara tentang Wana Reja, kenapa dari Rinjani ada Tambora gitu, karena kita tahu sepanjang hidupnya Bung Glenn itu adalah aktivis masyarakat adat di Aman gitu. Dia sangat dekat dengan isu isu masyarakat adat. Dia sangat dekat dengan isu lingkungan hidup gitu. Bagaimana dia jadi orang terdepan waktu bikin kampanye, waktu bikin Save Aru dan melawan perusakan alam di Kepulauan Aru gitu. Dan hal-hal itu kemudian jadi memori-memori dalam kepala kami yang kemudian mau kami translate jadi cerita di dalam Bene Judi ini sebagai bentuk perayaan terhadap hidupnya sebenarnya. Karena kita nggak mungkin bikin film grand friendly tiba-tiba bikin film grand friendly gitu kan, tuh kayak Haji Mumpung mengkomersialisasi kesedihan kita terhadap sahabat gitu kan gitu. Tapi mungkin ini adalah kalau Bung nonton di situ gitu, gue yakin Bung Glenn akan standing ovation. Amin.